kelahiran dan latar belakang keluarga. Pernikahan sebelum dengan Rasulullah. Apa rahasia hidup Khadijah sehingga memiliki keistimewaan yang dipuji oleh Rasulullah? Mari kita besarkan channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Sempatkan menulis komentar positif untuk pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih yang mendalam untuk setiap like dan share-nya. Cantik parasnya, baik perilakunya, sukses karirnya, hartawan yang dihormati, dan dari keluarga terpandang pula. Bersinarlah Siti Khadijah sebagai bunga terindah di bumi Mekah. Banyak bangsawan dan saudagar kaya berebut ingin meminang sang Queen of Mekah itu. Pria pertama yang berhasil menaklukkan hati Siti Khadijah adalah Atik ibnu Abid ibnu Abdillah ibnu Amr ibnu Makhzum. Pernikahan ini tidak berlangsung lama karena Atik bin Abid meninggal dan meninggalkan seorang anak yang telah berusia dewasa bernama Harithah. Menyandang predikat janda muda dan kaya di kota Mekah bukan hal yang mudah untuk dijalani bagi seorang Siti Khadijah. Namun, kecerdasan dan kepandaiannya dalam bergaul menjadikan Khadijah sebagai wanita karir yang cemerlang masa depannya. Setangguh apapun Khadijah, ia tetap saja seorang perempuan yang butuh perlindungan seorang lelaki. Di antara sekian banyak pinangan yang datang kepadanya, Siti Khadijah memutuskan untuk menerima pinangan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi dari Bani Asad ibnu Umair. Namun sayang, lagi-lagi Allah menguji kekuatan mental Siti Khadijah. Suami keduanya pun meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan harta yang banyak untuk Siti Khadijah. Kembali dalam kesendirian, membuat Siti Khadijah tertempa menjadi wanita yang kuat. Ia bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan mengembangkan bisnis dan hartanya, serta mendidik dan mengasuh putra-putrinya sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Meski kesepian menyerang kesendiriannya, Khadijah tak lantas menerima pinangan yang datang dari banyak pria. Dengan cerdas, Khadijah menolak semua pinangan itu secara halus tanpa menyinggung apalagi menyakiti. Khadijah memilih untuk berkonsentrasi pada bisnis dan mengurus putra-putrinya. Suatu hari, Siti Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang pandai, cerdas, jujur, dan sangat terpercaya. Dialah Muhammad bin Abdullah. Pemuda itu menjadi buah bibir warga Mekah karena kejujurannya. Tak heran, julukan Al-Amin tersemat pada pemuda itu. Penasaran dengan pemuda tersebut, Siti Khadijah mengutus asistennya Maisarah untuk datang kepada Muhammad bin Abdullah, menawarkan pekerjaan, yaitu membawa barang dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Muhammad bin Abdullah menerima tawaran tersebut. Sementara dalam buku Khadijah, The True Love Story of Muhammad dikisahkan awal pertemuan Khadijah dan Muhammad dalam urusan bisnis. Khadijah yang telah mendengar kabar tentang pemuda terpercaya di kalangan Arab bernama Muhammad, tertarik menjadikan pemuda itu sebagai karyawannya. Khadijah pun memanggilnya. Saya memanggil Anda berdasarkan apa yang saya dengar dari orang-orang tentang perkataan Anda yang jujur, integritas Anda yang terpercaya, dan akhlak Anda yang mulia. Saya memilih Anda untuk menangani urusan-urusan perdagangan dan akan saya bayar Anda 2 kali lipat dari apa yang bisa saya berikan kepada selain Anda, ujar Khadijah kepada Muhammad bin Abdullah. Muhammad pun menerima tawaran Khadijah tersebut dengan senang hati. Kemudian Khadijah mengirim Muhammad sebagai pemimpin kafilah dagang ke negeri Syam. Seorang kepercayaan Khadijah bernama Maisarah ikut serta dalam kafilah tersebut. Sebelum hari keberangkatan kafilah dagang ke negeri Syam, Siti Khadijah berpesan kepada Maisarah untuk melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah di Syam. Maisarah menyanggupinya dan bertolaklah rombongan dagang milik Siti Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah sebagai penanggung jawabnya. Selang beberapa lama, rombongan itu kembali ke Mekah dengan sukses. Muhammad bin Abdullah mampu meningkatkan penjualan barang dagangan Siti Khadijah sehingga meraup keuntungan besar. Sesampainya di Mekah, Maisarah yang ditugaskan oleh Siti Khadijah untuk mengamati tingkah laku Muhammad datang menghadap Siti Khadijah. Inilah hasil pengamatan Maisarah. Muhammad bin Abdullah terbukti sebagai orang yang memiliki budi pekerti yang agung, berakhlak mulia, dan jujur. Dia sama sekali tidak pernah berbohong dalam menjual barang. Apabila barang itu bagus, dia katakan bagus. Apabila barang yang dijual mutunya kurang bagus, maka dia pun mengatakan yang sebenarnya, sehingga konsumen merasa puas. Selama perjalanan berangkat dan kembali lagi ke Mekah, Muhammad bin Abdullah benar-benar menjaga akhlaknya. Dia selalu menundukkan pandangannya
benar-benar sosok yang mengagumkan. Setelah mendengar laporan Maisarah, Siti Khadijah semakin terkesan kepada kepribadian Muhammad bin Abdullah. Semakin hari, Khadijah kian tertarik dengan sifat Rasulullah tersebut. Ia pun berkeinginan membangun rumah tangga bersama Muhammad bin Abdullah. Tetapi, saat itu Khadijah dilanda keraguan, mengingat ia seorang janda, sementara Muhammad seorang pemuda. Dalam buku Great Woman of Islam, dikisahkan pada suatu hari saat pagi buta, dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal, seorang tunanetra yang terkenal karena keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku. Tutur Khadijah. Kemudian Waraqah menimpali. Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat. Khadijah pun pulang dengan perasaan luar biasa gembira. Belum pernah ia merasakan kegembiraan sedemikian hebat. Sejak itulah Khadijah senantiasa bersikap menunggu dari manakah gerangan kelak munculnya sang pemimpin itu. Maka, melalui perantara Nafisah binti Muniyah, Siti Khadijah mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Muhammad bin Abdullah. Sebagai sahabat, Nafisah mafhum dengan maksud Siti Khadijah. Singkat cerita, Nafisah menemui Muhammad dan menceritakan semuanya tentang perasaan Khadijah. Wahai Muhammad bin Abdullah, aku Nafisah binti Muniyah. Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci dan mulia. Pokoknya ia sempurna, sangat cocok denganmu. Kalau engkau mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya, kata Nafisah kepada Muhammad, dikutip dari buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad. Rupanya Nafisah adalah orang yang cerdik. Setelah menyampaikan lamaran Khadijah tersebut, ia tidak meminta Muhammad untuk menjawab secara langsung saat itu juga. Ia memberikan Muhammad waktu untuk memikirkan dan merenungkannya. Apa yang dilakukan Nafisah binti Muniyah ini menjadi pintu dari perjalanan cinta Muhammad dan Khadijah. Ia memberanikan diri menabrak adat dan tradisi Arab pada saat itu, di mana seorang perempuan meminang laki-laki adalah hal yang tabu. Tak usah kau jawab sekarang, pikirkan dulu matang-matang. Besok atau lusa aku akan menemuimu lagi, asalkan engkau bersedia. Sempurnalah segalanya, urusannya serahkan kepadaku, sambung Nafisah meyakinkan Muhammad bin Abdullah. Dalam kisah yang lain, Muhammad bin Abdullah bersedia menikah dengan Siti Khadijah asalkan Siti Khadijah sendiri juga bersedia. Setelah mendapat jawaban tersebut, tanpa menunggu lama, Nafisah binti Muniyah mendatangi Siti Khadijah untuk mengabarkan berita gembira tersebut. Sementara Siti Khadijah musyawarah dengan keluarga besarnya di tempat lain, Muhammad bin Abdullah tengah menemui pamannya Abu Thalib untuk menyampaikan niatnya meminang Siti Khadijah. Mendengar ungkapan dari keponakannya, Abu Thalib menyetujuinya. Abu Thalib, Hamzah, dan keluarga yang lainnya kemudian pergi menuju kediaman Amr bin As'ad selaku paman dan wali Siti Khadijah untuk meminang Siti Khadijah. Maka diadakanlah majelis yang penuh keindahan itu. Hadir Waraqah bin Naufal dan beberapa orang-orang terkemuka Arab yang sengaja dijemput. Abu Thalib dengan resmi meminang Khadijah kepada saudara sepupunya Waraqah. Orang tua bijaksana itu setuju dan ia meminta tanggapan dari Siti Khadijah. Dengan jujur, Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai sepupuku, betapa aku akan menolak Muhammad bin Abdullah, padahal ia sangat amanah, memiliki kepribadian yang luhur, kemuliaan dan keturunan bangsawan, lagi pula pertalian kekeluargaannya juga sangat luas." "Benar katamu Khadijah, hanya saja ia tak berharta," ujar Waraqah. "Kalau ia tak berharta, maka aku cukup berharta. Aku tidak memerlukan harta lelaki. Kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan aku dengannya," timpal Khadijah. Setelah itu, Waraqah bin Naufal kembali mendatangi Abu Thalib dan memberitakan bahwa dari pihak keluarga perempuan sudah bulat mufakat dan merestui bakal pernikahan kedua mempelai.
lamaran diterima dengan persetujuan mas kawin 500 dirham. Abdullah bin Abu Quhafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat akrab Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dari masa kecil, memberikan sumbangan pakaian indah buatan Mesir yang melambangkan kebangsawanan Quraisy sebagaimana layaknya dipakai dalam upacara adat istiadat pernikahan agung kaum bangsawan di masa itu. Peristiwa pernikahan Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu an berlangsung pada hari Jumat 2 bulan sesudah kembali dari perjalanan niaga ke negeri Syam. Bertindak sebagai wali Khadijah radhiyallahu an ialah pamannya bernama Amir bin Asad. Waraqah bin Naufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih, disambut oleh khutbah pernikahan Abu Thalib sebagai berikut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita keturunan Nabi Ibrahim, benih Nabi Ismail, anak cucu Ma'ad dari keturunan Mudhar. Begitupun kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita penjaga rumahnya, pengawal tanah haramnya yang aman sejahtera, dan menjadikan kita hakim terhadap sesama manusia. Sesungguhnya anak saudaraku ini, Muhammad bin Abdullah, kalau akan ditimbang dengan laki-laki manapun juga, niscaya ia lebih berat dari mereka sekalian. Walaupun ia tidak berharta, namun harta benda itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang akan cepat perginya. Akan tetapi, Muhammad tuan-tuan sudah mengenalinya siapa dia. Dia telah melamar Khadijah binti Khuwailid. Dia akan memberikan mas kawin 500 dirham yang akan segera dibayarnya dengan tunai dari hartaku sendiri dan saudara-saudaraku. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku mempunyai firasat tentang dirinya bahwa sesudah ini, yakni di saat-saat mendatang, ia akan memperoleh berita gembira, al-basyarah, serta pengalaman-pengalaman hebat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati pernikahan ini. Maka dengan mas kawin 20 ekor unta muda, Muhammad bin Abdullah menikahi Siti Khadijah binti Khuwailid. Wali dari Siti Khadijah diwakili oleh pamannya yang bernama Amr bin Asad, sedang dari pihak Muhammad bin Abdullah diwakili oleh Abu Thalib dan Hamzah. Perbedaan usia yang cukup jauh sekitar 15 tahun serta kesenjangan ekonomi yang lebar antara mereka berdua tidak menghalangi Muhammad bin Abdullah dan Siti Khadijah membangun rumah tangga yang penuh berkah. Keduanya pun hidup dengan cinta yang terus membara. Bahkan setelah Khadijah wafat, cinta Rasulullah kepadanya tidak pernah padam. Maka tidak heran jika Quraisy Shihab, seorang intelektual Indonesia, dalam bukunya Pengantin Al-Quran menyebut bahwa cinta Muhammad kepada Khadijah adalah puncak cinta yang diperagakan oleh seorang laki-laki kepada perempuan dan juga sebaliknya. Cinta keduanya telah teruji dalam kehidupan nyata sebagai sepasang suami istri, tidak seperti Romeo Juliet dan Laila Majnun misalnya. Cinta Muhammad SAW terus menggelora meski yang dicintainya sudah pergi. Jika segala kenikmatan hidup diserahkan kepadaku, dunia dan kekuasaan para raja Persia dan Romawi diberikan kepadaku, tetapi aku tidak hidup bersamamu, maka semua itu bagiku tak lebih berharga daripada 11 sayap seekor nyamuk. Ucap Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW suatu waktu. Dan ketika malaikat turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Khadijah adalah orang pertama yang mengakui kenabian suaminya dan wanita pertama pula yang memeluk agama Islam. Dia turut menenangkan hati Rasulullah dikala kegalauan Nabi sewaktu wahyu turun pertama itu. Tidak demikian, tetapi bergembiralah, maka demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya. Engkau suka menyambungkan tali silaturahim dan selalu jujur dalam bicara, meringankan derita orang lain, menyantuni orang tak mampu, menjamu tamu, dan menolong orang lain untuk mendapatkan haknya. Kata Khadijah menenangkan hati sang suami. Sepanjang hidupnya bersama Nabi, Khadijah begitu setia menyertainya dalam setiap peristiwa suka dan duka. Setiap kali suaminya pergi ke Gua Hira, ia pasti menyiapkan semua pembekalan dan keperluannya. Seandainya Nabi Muhammad agak lama tidak pulang, Khadijah akan melihat untuk memastikan keselamatan suaminya. Sekiranya Nabi Muhammad khusyuk bermunajat, Khadijah tinggal di rumah dengan sabar sehingga beliau pulang. Apabila suaminya mengadu kesusahan serta berada dalam keadaan gelisah, Siti Khadijah mencoba sekuat mungkin untuk menenteramkan hati suaminya dan menamaikan jiwa suaminya, sehingga suaminya benar-benar merasa tenang. Setiap ancaman dan penganiayaan dihadapinya bersama.
Allah Azza wa Jalla menganugerahi pasangan sempurna ini 6 orang anak, yaitu Qasim. Itulah mengapa Rasulullah juga sering dipanggil oleh penduduk Mekah dengan sebutan Abu Qasim. Yang kedua Abdullah, ketiga Zainab, keempat Ruqayyah, kelima Ummu Kulsum, dan keenam Siti Fatimah. Imam Az-Zahabi menyampaikan, Siti Khadijah telah hidup bersama-sama Nabi Muhammad selama 25 tahun dan wafat dalam usia 64 tahun 6 bulan. Dia meninggal di Gunung Hujun dan dikebumikan di pemakaman dekat Mekah. Syekh Muhammad Yaqut mengatakan, tahun meninggalnya Siti Khadijah dikenal sebagai Amul Husni atau tahun duka cita. Wassalam.